mau gerak-gerak dulu ya. Ayo semuanya angkat tangan dong, angkat tangan dong. Oke, kita mau bend down, kita mau pegang jari kita. Oke, kita mau angkat tangan kita lagi. Kita mau lomba bareng-bareng ya. Siap ya? Oke, ready? Come on, jump, jump, jump. Tepuk tangan dong sama-sama. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Buba, buba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Buba, buba, buba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Buba, buba, buba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Buba, buba, buba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Buba, buba, buba. Tepuk tangan sama-sama dong. Mari semuanya yang dicintai Tuhan katakan katakan mari tepuk tangan di atas kepala. Kakinya kita lompat-lompat ya. Terlalu besar untuk dipahami, kisah cintanya bagiku sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagi semua tangan. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagi tangan dengan kakinya ya. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segalanya. Semuanya tepuk tangan, teriakan wuhuu. Mari bersama-sama. Terlalu besar untuk dipahami, kisah cintanya bagiku sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagi semua tangan. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagi kakinya ya. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagi. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segala. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segalanya. Mari semua tangannya bertepuk tangan, teriakan haleluya, teriakan haleluya, haleluya. Cintanya
grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are the great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. Sama-sama kita katakan, I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kesehatan yang sudah Engkau terus berikan bagi kami. Kita mau katakan haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Semuanya sama-sama kita mau belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Semuanya katakan haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. I love you Jesus. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Katakan haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan haleluya. I love you Jesus. Haleluya. Yes Jesus. Semua katakan I love you Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Angkat tangan sama-sama dong. Love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan sekali lagi dong sama-sama.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau terus berikan kami semua kesehatan dan kami terus bisa beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami bisa mendengarkan dan menerimanya dan bisa melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang siap mendengarkan firman, semua katakan amin. Haleluya. Yes. Hi everyone, welcome to Joy Online Service. Nah, gimana tadi habis praise and worship? Pasti masih semangat kan? Nah, buat teman-teman baru, setelah praise and worship biasanya kita melakukan yell joy. Nah, Mister contohin dulu nih buat yang baru. Jadi gini, joy, yes, I'm awesome. Harus lebih semangat lagi loh nanti, oke? Nah, ini Mister ajak teman-teman semua, ayo teman-temannya di sini kita bareng-bareng yel yuk. Nah, Mister punya banyak temen nih. Kalau yang sering ke AOC pasti kenal. Apalagi, nah ini, wah lucu-lucu semua. Oke, semuanya siap di sana? Yuk berdiri. Lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3, joy. Yes, I'm awesome. Nah, kok kayaknya masa dia duduk ya itu ya. Ayo lebih semangat lagi dong. Ayo lompat dulu guys. Nah, harus lebih semangat. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Joy. Yes, I'm awesome. Yeay. Nah, di momen ini kita bakal memulai series hari ini dengan games. Nah, tahu nggak bakal gamesnya gimana? Bakal seru banget. Gamesnya adalah Guess What Animal It Is. Jadi kita mau tebak-tebakan binatang. Ayo teman-teman di sana semua. Buat teman-teman yang di rumah, kalian juga bisa main games ini dengan teman kalian, dengan saudara kalian, atau dengan orang tua kalian. Jadi salah satu dari kalian akan mempraktekkan gaya sebuah binatang. Ikutin Mister aja, ikutin Mister. Gampang ini. Ayo, nanti teman-teman semua jawab Mister ya, ini binatang apa? Oke. Siap? 1, 2, 3. Iya. Ya memang beda ya, kalau generasi beda tuh bisa gini jadi kata guys. Oke, saya lagi, ayo yang serius nih. Correct, that is gorilla. The second one is No. It can live in land and in water. Nah, yes, the second one is crab. Wow. Now the third one. It has big ears and like to hop. Nah, the correct one is rabbit, kelinci. Oke. Nah, ini yang terakhir nih, Ayo praktekin dengan Mister ya. Gini, tangan ke depan, satu pegang ke hidung. Nah, yes. The last one is elephant, itu gajah. Nah, hari ini kita akan bahas firman kita tentang gajah. So, tetap duduk di sana. Mari kita buka hati kita buka mata kita untuk mendengarkan firman hari ini. Bye. See you guys. Halo semuanya, kita di bulan Mei membahas mengenai jungle animal, yaitu binatang hutan. Nah, di minggu yang pertama kita membahas mengenai binatang zebra. Yang kita diingatkan waktu kita menginginkan sesuatu, mau sesuatu, kita nggak boleh tricky. Don't be tricky. Ya, minggu selanjutnya, minggu yang kedua, kita membahas mengenai singa. Nah, itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu maha kuat. Dan ada satu sentence yang perlu diingat di minggu yang kedua, yaitu God will protect us. Dan minggu yang ketiga kita berbicara mengenai rhinoceros atau badak. Yang ada satu kalimat juga yang perlu diingat, yaitu we are the victorious. Kita adalah anak-anak yang lebih daripada pemenang.
Dan minggu yang keempat, yaitu minggu lalu kita berbicara mengenai tiger atau macan, di mana pesannya adalah God can change our life, di mana Tuhan itu dapat mengubahkan setiap kehidupan kita. Nah, di minggu ini kita berbicara mengenai binatang gajah, elephant. Mari sama-sama kita ucapkan elephant. 2, 3, elephant. Ya. Nah, elephant ini, gajah ini berbicara mengenai binatang yang dia itu susah untuk melupakan. Tapi bedanya dengan Tuhan kita, justru Tuhan kita itu sukanya melupakan dan memaafkan. So Jesus, He forgive and forget our sin. Nah, kita mau main game nih. Ada sebuah ilustrasi yang bisa membantu kita untuk menangkap apa yang menjadi message hari ini. Jadi aku akan panggilin dari anak-anak Joy. Come here. Oke, kita mau ngapain nih kira-kira? Kita punya foam dan kita punya spidol. Mau warna apa nih? Oke, berapa? Oke. Missnya pakai warna yang purple ya. Nah, ngapain nih kira-kira? Kita mau gambar yaitu hati. Ya, kita mau gambar hati. It's a heart. Nah, kita mau ngapain nih? Waktu ada hati di spons ini, kalau kita kira-kira masukin ke dalam air ini, kira-kira bisa hilang nggak ya? Oke, yuk sama-sama kita praktekin ya. Coba dicuci. Bisa hilang nggak? Oke, Miss coba dong. Oke, sekarang gantian ya. Miss yang coba. Ya, yuk mari kita lihat ya hasilnya. Ini diapain nih kira-kira ya? Tada! Nah, gambar hati yang tadi digambar di spons ini, lalu kita bersihkan ke sabun, kira-kira ini ngapain sih? Message-nya itu apa sih? Nah, ini berbicara mengenai waktu hati kita itu kotor, Tuhan itu sekali lagi, God forgive and forget our sins. Kita lihat yuk sama-sama mana? Punya Colin dan punya Josh. Wow, jadi ingat ya teman-teman ya, waktu hati kita itu lagi dongkol, marah, Jesus, God, can forgive and forget our sins. Minggu ini kita berbicara dan cerita mengenai Yakub dan Esau waktu mereka berbaikan. Nah, karena beberapa minggu yang lalu kita kan dibahas mengenai Yakub dan Esau, di mana mereka itu nggak saling ketemu. Karena ada masalah cekcok dan mereka tengkar, jadi mereka nggak ketemu nih dengan waktu yang cukup lama. Nah, hari ini kita mendengar gimana mereka berbaikan. Kira-kira gimana ya kalau kita sama saudara kita tengkar? Gimana nih kira-kira kita berbaikannya? Kita say sorry atau gimana nih? Nah, kita akan menyimak gimana Yakub dan Esau hari ini cerita mereka yaitu berbaikan. Nah, ketika Yakub melihat Esaunya itu datang dengan banyak orang, yaitu 400 orang. Jadi banyak banget. Nah, karena itu dibaginya anak-anaknya di antara Lea, Rahel, dan kedua selirnya. Ia menempatkan selir-selirnya itu bersama dengan anaknya, majunya di depan. Wah, seperti ini nih, gajahnya ada di depan. Nah, yang di belakang yaitu Lea bersama anak-anaknya, lalu Rahel dan Yusuf itu mereka di belakang sekali. Nah, karena kita tahu kalau 400 orang berarti di antara yang paling depan dan belakang itu banyak orang. Ya. Nah, Yakub itu berjalan di depan mereka semuanya. Jadi, Yakub di front line-nya ya, di barisan yang paling depan. Nah, sambil mendekati abangnya, ia itu menunduk dan sujud 7 kali. Karena apa nih? Sekali lagi, karena Yakub dia merasa bersalah
Dan waktu pertama kalinya setelah sekian lama dia bertemu kembali dan berbaikan dengan Esau, dia jadi waktu ketemu nih, Yakub ketemu dengan Esau, saudaranya, dia langsung sujud sebanyak 7 kali. Mari sama-sama kita ucapkan 7 kali. Nah, waktu si Yakub itu sujud 7 kali dan Esau itu waktu melihat Yakub melakukan itu, dia langsung lari sambil memeluk dan menciumnya. Nah, kalau kita lagi ngeliat ya sama saudara kita atau orang tua kita, papa mama kita saat ini, mari kita peluk mereka dan katakan I love you brother, I love you sister. Nah, waktu setelah itu si Esau langsung memeluk dan lari ke arah Yakub dan dia langsung menciuminya dan dia udah kangen banget sih sama saudaranya yaitu Yakub. Nah, setelah itu ketika Esau melihat semua wanita dan anak-anak itu, dia bertanya karena sekali lagi mereka udah gak pernah ketemu di waktu yang cukup lama. Jadi Esau pun gak pernah tahu anaknya yang mana, istrinya yang mana. Dan sekali lagi, jadi Esau ada banyak pertanyaan. Loh, ini wanita-wanita dan anak-anak ini siapa mereka? Nah, waktu Yakub ditanya sama si Esau, lalu Yakub menjawab, mereka itu adalah anak-anakku, kata Yakub. Nah, Allah telah mengaruniakan anak-anak itu kepada saya. Setelah itu, para selirnya itu maju dengan anak-anak mereka, lalu mereka juga semuanya sujud menyembah si Esau atau meminta maaf. Nah, kemudian datanglah Lea bersama anak-anaknya dan yang terakhir yaitu Yusuf dan Rahel mendekat, lalu mereka semua sujud. Dan Esau bertanya, kamu tuh ngapain sih bawa semua rombongan seperti ini? Sebetulnya tujuannya ngapain? Kenapa kok kamu harus menyembahku? Katanya. Lalu Yakub menjawab, untuk menyenangkan hati abang. Karena sekali lagi Yakub dan Esau adalah saudara. Dan dia menjawab si Yakub, cuman mau menyenangkan hatinya kakak aja, mau menyenangkan hatinya abang aja. Lalu si Esau berkata, sudah cukup hartaku, tak perlu engkau memberi hadiah lagi kepadaku. Tetapi Yakub dia berkata, jangan-jangan, jika saya telah menyenangkan hati abang, maka terimalah semua persembahan yang saya bawa hari ini. Nah, tapi Esau berkata, buat aku melihat wajah dari saudaraku yaitu Yakub itu udah seneng banget. Nggak perlu dengan semua persembahan-persembahan yang engkau berikan. Tetapi sekali lagi karena Yakub merasa bersalah, jadi dia membawa semua rombongan dan persembahan untuk menyenangkan hati kakaknya. Lalu setelah Esau, dia menerima semua persembahan karena si Yakub dia memaksa untuk menyenangkan hati abangnya dan akhirnya abangnya juga merasa oke, aku terima semua persembahan yang engkau berikan. Lalu Esau dia berkata, marilah kita bersiap-siap untuk berangkat, saya akan berjalan mendahului kamu. Lalu Yakub menjawab, abang, kan kita tahu ya bahwa anak-anak itu kan lemah ya kan, kita harus tahu bahwa mereka itu harus dilindungi nih. Jadi saya minta maaf dan saya mohon izin kalau aku jalannya di belakang aja. Nah, lalu si Yakub berkata kepada Esau, kakak Esau, jalan duluan aja, it's okay, aku di belakang. Nanti aku akan secepatnya menyusul kakak, yaitu si Esau. Si Esau akhirnya dia bilang kalau begitu, ya udahlah, baiklah, saya tinggalkan kamu beberapa anak buah saya. Tetapi sekali lagi Yakub menjawab, nggak usah, aduh nggak usah repot-repot, nggak usah repot-repot, susah-susah. Saya itu ingin menyenangkan hati abang. Demikianlah pada hari itu Esau berangkat kembali ke Edom. Nah, tetapi Yakub pergi ke Sukot lalu mendirikan rumah bagi dirinya dan tempat berteduh. Itulah sebabnya kenapa tempat itu diberikan nama yaitu Sukot. Nah, dalam perjalanan ke Mesopotamia, sampailah Yakub dengan selamat di kota Sikem di negeri Kanaan. Lalu memasang kemahnya di sebuah padang dekat dengan kota. Sekali lagi dia mendirikan kemah dekat dengan padang di kota. Nah, padang tempat perkemahannya itu dibelinya dari orang keturunan Hemor, ayah Sikem, dengan harga 100 uang perak.
Sekali lagi dengan harga 100 uang perak. Kemudian ia mendirikan mezbah di situ dan menamakannya El Allah Israel. Sekali lagi dia mendirikan mezbah dan disebut dengan El Allah Israel. Nah, Esau itu dia kecewa karena beberapa minggu yang lalu diceritanya di mana Yakub itu menipu dia, ya kan? Tetapi kekecewaan itu nggak stay di hatinya Esau, tetapi Esau justru memilih untuk memaafkan. Nah, kira-kira gimana ya dengan kita waktu teman-teman kita mungkin mengejek kita, mengolok kita sehingga kita merasa sedih, sehingga kita merasa kecewa. Nah, kira-kira apakah kita akan memaafkan kawan-kawan kita, kira-kira teman-teman kita di sekolah ataupun di tempat les atau dimanapun nih. Nah, gimana juga waktu kira-kira hal itu terjadi dengan Yesus? Apakah Yesus bakal memaafkan nih kira-kira? Nah, tetapi kita tahu jawabannya. Waktu Tuhan Yesus itu merasa kecewa, dilukain, ataupun dia merasa sedih karena ada ejekan dan olokan dari kawan-kawannya. Sekali lagi, Tuhan memilih untuk forgive and forget our sins. Dan tentunya Tuhan ingin setiap kita itu bisa mengampuni. Nah, kenapa sih kok kita bisa mengampuni itu jauh lebih baik dan Tuhan menginginkan hal itu? Karena waktu kita mengampuni bukan berarti kita nggak mengingat, tetapi kita terlebih lagi nggak fokus kepada kesedihan kita, kekecewaan kita, dan sekali lagi waktu kita hati kita merasa waduh kok bete ya aku ya, atau mungkin sedih ya. Sekali lagi, seperti tadi, ya kan, ilustrasi yang di depan tadi, waktu ada hati kita yang kotor, merasa sedih, atau kecewa, atau marah bahkan, sekali lagi waktu justru kita mengampuni, itu seperti hati yang kotor, yang udah dibersihkan, yang udah dibasuh, dan menjadi hati yang baru lagi. Jadi sekali lagi, waktu kita marah, waktu kita sedih, waktu kita kecewa, kita harus bisa mengampuni sebab Tuhan kita sudah mengampuni kita. He's forget and forgives our sin. Jadi sekali lagi kita justru mau mengampuni supaya lebih bahagia lagi, nggak fokus kepada marah kita, nggak fokus kepada kekecewaan kita. So, mari kita sama-sama forgive and forget. Sekali lagi, karena God forgive and forget our sin. Esau merasa sedih dan kecewa terhadap adiknya Yakub, terutama ketika ia mengetahui adiknya mengkhianati dia. Tetapi di akhir cerita ini kita tahu bahwa Esau akhirnya memilih untuk mengampuni Yakub. Apa hal yang bisa membuat kalian sedih? Kadang kita bisa menjadi sedih, terutama ketika teman-teman kita tidak ada yang mau berteman sama kita, atau ketika mereka sedang menjahati kita atau memusuhi kita. Lalu, jika hal tersebut dialami oleh Yesus, apakah Yesus juga harus merasa sedih? Ya, pastinya Yesus merasa sedih. Tetapi, Tuhan juga memilih untuk memaafkan. Jesus forgive our sin and forget our sin. Sekali lagi kita ulangi bersama. Jesus forgive and forget our sins. Dan tentunya, Tuhan juga ingin supaya kita bisa mengampuni. Adik-adik tahu apa artinya pengampunan? Pengampunan adalah ketika kita memaafkan dan kita sudah melupakan kesalahan dari orang tersebut. Dan kita sudah terbebas dari amarah kita. Tuhan ingin kita supaya bisa mengampuni karena yang pertama, supaya kita bisa merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah damai yang kita terlepas dari amarah-amarah kita dan kita merasakan damai sukacita tersebut. Dengan mengampuni, kita juga seperti sedang membersihkan hati kita yang kotor supaya terlepas dari hal-hal seperti kedengkian, kemarahan, kebencian, hal-hal yang buruk, agar hati kita kembali bersih menjadi suci seperti Tuhan. Ya, jadi adik-adik, di sini Mister mau memperagakan sebuah ilustrasi. Dapat kita lihat di sini ada sebuah balon merah dan ada sebuah balon berwarna kuning. Nah, dapat kita lihat di sini balon yang berwarna merah ini seperti adik-adik tuh tidak bisa mengampuni. Kayak kita tuh masih menyimpan dendam, menyimpan amarah terhadap orang tersebut. Lalu, balon tersebut pecah. Hal itu juga sama seperti kita, ketika kita tidak bisa mengampuni, hal itu juga merugikan kita, bukan? Nah, yang berikutnya di sini adalah sebuah balon berwarna kuning. Nah, di sini kita lihat ketika disumbu dengan kemarahan dan ada hal-hal yang tidak kita sukai mungkin. Namun ketika kita bisa memaafkan teman kita atau orang-orang lain yang melakukan hal tersebut terhadap kita,
kita tetap bisa utuh, dan kita tetap bisa tersenyum, dan kita tetap bisa damai, sukacita. Pernahkah kalian merasa kesulitan untuk mengampuni? Jika iya, adik-adik, ayo kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk dapat mengampuni. Dan kita juga harus mengingat bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni, masa iya kita tidak bisa mengampuni sesama kita? Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang sangat besar. Masa iya kita nggak bisa mengampuni dosa-dosa teman kita yang jauh lebih kecil dari dosa kita? Jadi ingat bahwa Jesus forgive and forget our sins. Sekali lagi kita ulangi sama-sama adik-adik. Jesus forgive and forget our sins. Baiklah, untuk mengakhiri ibadah Joy pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini ya Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami supaya kami boleh tetap beribadah Joy pada hari ini ya Tuhan bersama keluarga kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini, cerita tentang Esau dan Yakub yang saling mengampuni ya Tuhan. Sekiranya ilustrasi pada hari ini ya Tuhan memampukan kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau Tuhan Yesus sudah mengampuni kami lebih dahulu sebelum kami memaafkan yang lain ya Tuhan. Untuk itu, sekiranya Engkau boleh memberi kami kekuatan selalu ya Tuhan untuk dapat mengampuni sesama kami yang berdosa juga terhadap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sekiranya Engkau boleh memberikan hati yang damai dan sukacita terhadap kami, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami lebih baik lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup ya Tuhan. Mari adik-adik yang percaya, bersama-sama kita katakan, Amin. Baiklah adik-adik, sampai bertemu next week. Bye.